Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, nama aku Chanyati. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Paralel 2. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang 5 materi yang aku pelajarin di mata kuliah PAI. Di sini aku bikin video ini buat memenuhi tugas UTS aku. Langsung aja ya ke materi yang pertama. Yang pertama adalah diagnosis jiwa melalui critical thinking. Nah, subbab yang pertama, mengenal diri sendiri. Ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya maka telah mengenal Rabb-nya atau Tuhannya. Manusia diciptakan untuk memenuhi nilai ilahiyah, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, critical thinking alat diagnosis jiwamu. Manusia dibagi menjadi dua, manusia jasmani dan manusia hakiki. Apa sih itu manusia jasmani? Manusia jasmani adalah tubuh kita yang ketika mati akan terurai oleh tanah. Nah, sedangkan manusia hakiki adalah jiwa yang akan kembali pada Allah. Oleh karena itu, manusia diajarkan sifat-sifat Allah agar pada saat dipanggil oleh Allah, kita memiliki sifat-sifat yang sama dengan para rasul dan nabinya. Dengan cara apa sih? Yaitu dengan cara-cara mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat yang sangat sempurna. Yang sebab ketiga, identifikasi sifat jiwamu. Keutamaan berpikir critical thinking dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang keempat, obati penyakitmu dengan tauhid. Mengobati penyakit hati dengan cara menghilangkan perilaku yang buruk dan selalu mengikuti hawa nafsu. Istilah hidup dengan ilmu dan bimbingan spiritual dan hiasi diri dengan sifat-sifat kebaikan. Bab kedua, komunikasi hamba dengan Rabb-nya. Arti komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada pihak lain. Dalam Islam, komunikasi dengan Rabb-nya melalui sholat, ibadah haji dan umroh, zikir, serta berdoa. Yang kedua, komunikasi tauhid atau komunikasi talbiyah. Secara bahasa, komunikasi talbiyah adalah menyambut panggilan dari ucapan labbaik dalam melakukan ibadah haji atau umroh. Critical thinking dan komunikasi. Model critical thinking yaitu pada saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah, yang menghasilkan pengetahuan. Setelah itu, pahami ajarannya secara mendalam, kemudian gunakan analisis diri dan lakukan hal tersebut setelah modifikasi sesuai kondisi. Evaluasi diri. Critical thinking pada sifat manusia dijelaskan oleh Imam Ghazali pada kitab Kimiaus Sadah, di mana ada 3 sifat dalam diri manusia. Yang pertama, sifat syaiton, yang kedua sifat binatang buas, yang ketiga sifat binatang. Apa sih sifat syaiton itu? Yaitu sifat-sifat yang sombong, ujub, dengki, fitnah, dan lain-lain. Kalau sifat binatang buas seperti marah, mencaci maki, memukul, memaksa, dan lain-lain. Yang ketiga, sifat binatang. Sifat binatang itu seperti makan, tidur, minum berlebihan, waktu yang tidak digunakan dengan baik, dan yang lainnya. Selanjutnya, tangkap dan pahami pesannya. Dasar tauhid itu ada 3, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid sifatiyah. Mengurai dan melaksanakan pesannya. Indikator iman, sabar, syukur, dan ridha Allah itu semua yang harus kita lakukan agar senantiasa mendapatkan keimanan dan ketakwaan. Bab ketiga, tesis Nabi Ibrahim. Arti tesis adalah ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat yang berfungsi untuk menunjukkan pernyataan Nabi Ibrahim setelah proses berpikir yang sesungguhnya. Perjalanan tesis Nabi Ibrahim ini sangat panjang. Dari beliau menganalisis siapa Tuhannya, apakah kerajaan bumi dan langit, berhala, matahari, bintang, atau bulan. Beliau merasa tidak mungkin karena Tuhan tidak tenggelam. Menurut beliau, Tuhan adalah yang menciptakan semua ini, bukan zat yang akan lenyap. Dalam keimanan yang dimiliki Nabi Ibrahim, maka Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tesis Tauhid Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melakukan tesis dengan cara menginovasi dan pembaruan pada bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan, kesesatan, dan keterpurukan.
Salah satu dalil yang menyatakan tesis Nabi Ibrahim adalah pada surat Al-An'am ayat 75. Bab keempat, model pembaruan Nabi Ibrahim. Pertama, arti bersolawat secara hakiki. Secara hakiki, bersolawat kepada Nabi Ibrahim tujuannya untuk berdoa agar sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim. Yang kedua, peta jalan membangun tauhid melalui kepemimpinan. Proses pembaruan Nabi Ibrahim berawal dari diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, implementasi tauhid. Dasar kekuasaan pemimpin terbagi menjadi dua zona, yaitu zona sukses dan zona kehancuran. Zona sukses adalah di mana pemimpin tersebut memiliki ilmu dan keimanan yang hakiki. Yang kedua, zona kehancuran, di mana pemimpin tersebut hanya memiliki syahwat atau membawa kesenangan saja. Model spiritual yang dimiliki oleh pemimpin terbagi menjadi dua, yaitu sifat ketuhanan dan sifat buruk. Yang pertama, sifat ketuhanan di mana seseorang pemimpin memiliki kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi, berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga tidak ada kecenderungan untuk berubah. Yang kedua, sifat buruk di mana suatu pemimpin memiliki energi dalam sistem yang digunakan untuk melakukan usaha. Dan yang terakhir, bab kelima, ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Yang pertama, cahaya ajaran. Allah memberikan hambanya keimanan melalui hati, iman, rasa syukur, sabar, ridho menjadi sifat ilahiyah. Yang kedua, misi ajaran. Dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 1-3 yang intinya adalah membawa manusia pada cahaya terang benderang yang menerangi jalan yang lurus. Hikmahnya, Al-Quran adalah kitab yang terpahami untuk memberikan pembeda, penjelas dari alam kegelapan. Bukti perjuangan ajaran tauhid yaitu makam Nabi Ibrahim. Yang ketiga, strategi membawa ajaran. Allah mengajarkan bangun benteng untuk umatnya yakni sabar dan tawakal. Dalilnya pada surat Ibrahim ayat 12. Dengan menggunakan strategi ini, musuh akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, implementasi ajaran. Ia implementasi dengan mengajarkan bahasa kehidupan oleh tafsir Al-Baghawi disampaikan dengan kaumnya agar mudah dipahami. Yang kelima, syukur ajaran yang telah diimplementasikan. Syukur dengan mencerminkan sifat ilahiyah dan kemudian memperbaiki moral dan sosial, setelah itu bertakwakal kepada Allah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.